Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sodikin MSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, serta saya sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dalam meluangkan waktu untuk pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Kamila Dini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi strata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya dalam melakukan pengenalan lapangan persekolahan ini yaitu untuk melatih mahasiswa calon guru agar memiliki kemampuan memperagakan kinerja situasi nyata dalam kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas keguruan lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sesi wawancara akan saya mulai. Pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasannya ada perbedaan mendasar antara madrasah dengan sekolah umum. Madrasah dikhususkan sebagai sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman atau bercirikan Islam. Nah, khususnya di Man8 ini, adakah praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah yang dilakukan peserta didik di setiap harinya? Madrasah Aliyah Negeri 8 adalah sama statusnya seperti Madrasah Aliyah Negeri yang lain. Madrasah Aliyah Negeri 8 itu masuk memulai aktivitas pembelajarannya itu di 6.25. Jadi pukul 6.25 itu sudah harus memasuki area masjid, kemudian mereka bertadarus bersama, kemudian selanjutnya adalah untuk sholat duha bersama-sama, kemudian membaca doa, kemudian selanjutnya mereka jam 7.10 langsung masuk ke kelasnya masing-masing untuk memulai aktivitas pembelajarannya. Madrasah Aliyah Negeri 8 termasuk madrasah atau sekolah umum yang berciri khas agama. Karena perbedaan perolehan daripada beban studi agama dibandingkan dengan sekolah umum. Yang membedakannya adalah dari ciri khas agama tadi. Jadi pendidikan agamanya sebanyak 10 jam dalam seminggu. Seperti itu. Di tengah pandemi seperti ini, bagaimana cara kepala sekolah memberikan pembagian tugas mengajar kepada guru sehingga guru merasa jelas dalam menjalankan tugasnya? Pembagian tugasnya sudah disosialisasikan dengan menggunakan Google Room. Ya, jadi mereka pembelajarannya PJJ, pembelajaran jarak jauh, kemudian di samping itu kombinasi dengan e-learning daripada Kementerian Agama untuk menunjang proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 8. Jadi seluruhnya sudah memahami akan tugas pokok fungsinya masing-masing, termasuk peserta didiknya juga sudah memahami akan tugasnya masing-masing, sehingga pembagian jadwalnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh bagian pendidikan madrasah Kementerian Agama DKI Jakarta. Bagaimana cara sekolah dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya di tengah pandemi seperti ini? Karena seperti yang kita ketahui, praktik-praktik pembiasaan atau kebiasaan positif di sekolah untuk sementara waktu tidak dapat dijalankan seperti biasanya. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, tetap peserta didik itu memakai seragam sesuai dengan hari-harinya
sebagaimana dia ketika masuk dalam kondisi normal. Kemudian tugas awal tadarus Al-Quran, kemudian sholat duha, mereka wajib mengirimkan video, mengirimkan gambar ketika dia menjalankan tugasnya itu. Hanya saja karena memang pembelajaran jarak jauh, ya memang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau kondisi seperti ini, pembiasannya sama, hanya saja memang kelemahannya kita tidak bisa secara langsung ya, tidak bisa secara langsung mengawasi. Tapi dibutuhkan kekuatan kita secara bersama-sama, kejujuran kita secara bersama-sama. Baik, berarti tidak ada yang dihilangkan ya Pak dari ciri khas islaminya madrasah itu. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, Bagaimana biasa tetap berjalan praktik kebiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan pada saat. Menurut Ibu, di tengah situasi pandemi seperti ini, apakah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring sudah bisa dibilang efektif? Dalam situasi seperti ini, untuk dibilang efektif, ya sudah efektif karena tidak ada cara lain. Apa sih maksudnya? Mungkin cara lain ada, tapi yang paling efektif adalah ya cara daring ini gitu. Ya, karena kan nggak mungkin kita juga melakukan tatap muka. Bagaimana cara memelihara lingkungan kelas agar proses belajar mengajar terasa aman, nyaman, dan menyenangkan? Karena seperti yang kita ketahui nih Bu, bahwasannya mata pelajaran bahasa Indonesia ini biasanya menjadi yang paling disepelekan atau dianggap mudah. Ya benar ya Bu ya? Jadi bagaimana cara Ibu memelihara lingkungan kelas baik sebelum pandemi maupun di saat pandemi seperti ini secara daring agar proses belajar mengajar itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Iya, sebelumnya kalau secara ini ya secara normal, kalau Ibu mengajar anak-anak itu tidak fokus di dalam kelas, jadi disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, kalau situasi pandemi seperti ini, karena Ibu mengajarkan materi-materi yang esensial, jadi dibuat ini saja, jadi dibuat anak-anak itu menjadi suka, tidak bosan dengan memang bahasa Indonesia itu kan dianggap mudah gitu. Jadi kalau Ibu solusinya, misalnya materi diberikan ini materinya ini. Jadi kalau daring ini Ibu suruh anak-anak mencari materi sendiri, diberikan coba kamu cari ini nanti laporkan ke Ibu gitu. Di tengah situasi pandemi khususnya nih Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat praktek, bagaimana cara mengimplementasikannya agar kegiatan yang bersifat praktek tersebut dapat tetap terlaksana? Nah, jadi anak-anak itu Ibu minta hanya untuk mengekspresikan dialog-dialog yang ada di teks drama. Mereka itu Ibu ambilnya lewat video dan dikirim ke Ibu melalui email atau WhatsApp. Iya, seperti itu. Apakah di Manlapan sendiri memiliki kegiatan untuk meningkatkan literasi peserta didik? Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini, seminggu 2 kali diwajibkan berkunjung ke perpustakaan khusus untuk melatih minat baca peserta didik. Atau mungkin ada kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Ya, kalau untuk literasi memang ada. Ibu mengharuskan mereka membaca buku fiksi dan non-fiksi. Setelah itu mereka melaporkan apa yang sudah. Menurut Malik, yang memiliki posisi sebagai lulusan tahun ini, bagaimana tanggapan kamu terkait pelaksanaan UN atau ujian nasional SMP dan SMA ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19?
Dan Bapak Menteri Pendidikan kita atau Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa UN bukan syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana tanggapan kamu? Apakah memberatkan atau malah memudahkan? Oh iya, ya ini kan namanya kebijakan. Kebijakan pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul. Mungkin kalau dari yang UN SMA sendiri itu karena mungkin emang dari sebelum-sebelumnya nilai UN nggak berpengaruh pada kelulusan kan, mungkin ya paling ada patokannya untuk lulus itu berapa nilainya, berapa minimalnya. Tapi untuk masuk ke jenjang selanjutnya, entah itu untuk perguruan tinggi atau lainnya, nggak terlalu dibutuhkan. Mungkin kalau di dunia kerja dibutuhkan, tapi itu juga nilainya nggak menjadi patokan UN. Jadi nggak begitu berpengaruh sih, maksudnya bagus juga ketika UN ditiadakan di SMA. Tapi untuk yang di jenjang SMP mungkin kurang kayak kurang relevan gitu. Apakah praktik-praktik pembiasaan atau kegiatan positif di sekolah seperti misalnya seperti yang saya ketahui di Manlapan ada sholat duha, tadarusan, atau tromol ya tiap pagi waktu itu melibatkan seluruh pengurus OSIS. Oh iya, kalau itu sangat melibatkan. Jadi kan di sini juga dari tujuan awalnya kan ada tepat sasaran kan. Jadi untuk siapa nih? Untuk siapa dan siapa yang melakukan gitu. Nah, di sini yang terlibat itu nggak cuma pengurus OSIS doang. Jadi ada di luar dari OSIS, yang non-OSIS itu juga bisa ikut partisipasi. Misalnya ada teman saya yang non-OSIS nih, cuma dia mau nyoba gitu. Ya udah, kita terbuka aja. Karena emang ya posisi kita sama-sama belajar, cuma beda tanggungannya gitu. Ada yang tanggungannya sebagai pengurus OSIS, ada yang non. Tapi semuanya bisa sama-sama belajar. Jadinya kita terbuka untuk yang lain. Karena sasaran kita juga bukan untuk pengurus OSIS doang yang berkembang, tapi lebih ke semuanya. Mau non-OSIS juga tetap harus berkembang gitu. Kendala apa aja yang dialami, khususnya di angkatan kalian yang merupakan lulusan tahun ini, dalam hal akademik maupun non-akademik, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi sedang berlangsung? Kalau sebelum pandemi mungkin kendalanya kita lebih ke apa ya? Mungkin banyak, nggak terlalu banyak sih, kayak masih menekankan sistem gurunya yang mungkin agak konservatif gitu. Jadi cara ngajarnya masih monoton kayak gitu, di beberapa guru ada. Jadi kita nggak tektok dua lawan bicara lah. Jadi cuma satu doang, kayak ya siswanya juga jadi agak gimana gitu kan. Jadi masuknya dan minat untuk pelajarannya juga jadi kurang kan, karena gurunya masih sistem cara pengajarannya masih konservatif gitu. Masih agak kolot lah bisa dibilang. Iya. Kayak entah, kan ada beberapa guru yang kayak nyari cara lah untuk, oh ini dia tahu muridnya seperti apa minatnya, masa cara enaknya gimana cara ngajar muridnya, dan gurunya memahami karakter menyesuaikan. Sebenarnya nggak harus gurunya menyesuaikan. Nah iya, jadi di sini tuh dua-duanya gitu, antara guru dan siswa itu harus ada korelasinya gitu, ada hubungannya. Jadi harus sama-sama mau berkembang juga, jadi sama-sama belajar juga intinya. Betul. Oke, baik. Berarti harus ada timbal balik ya, nggak cuman berjuang sendiri, ibaratnya seperti itu. Apa saja ruang lingkup program dan jenis kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler di Manlapan Jakarta? Oh iya, kalau banyak masa ekskul yang sebelum-sebelumnya yang masih tetap dilanjutkan, yang kayak pokoknya ekskul sebelumnya masih ada, di inisiatif kita itu ditambahkan ekskul baru yang tadi tuh, yang kayak fotografi. Terus juga kita sebelumnya waktu di Desember 2018 itu kita ngajuin ini paduan suara. Untuk Ananda Malik yang memiliki posisi sebagai lulusan tahun ini, boleh menyampaikan kata-kata seperti kesan dan pesan untuk lulusan tahun ini. Karena seperti yang kita ketahui, lulusan tahun ini dapat dibilang lulusan yang unik karena berbeda dari lulusan tahun-tahun sebelumnya. Dan lulusan tahun ini juga baru pertama kali dihadapi oleh situasi dan kondisi yang ya sangat tidak terduga dan harus diterima kalau kata orang Jawa tuh dengan legowo ya. Karena kan khususnya kelas 12 tahun ini yang seharusnya memiliki kesan tersendiri gitu ya di akhir masa putih abu-abu, seperti kegiatan graduation atau selebrasi kelulusan itu kan ditiadakan. Mungkin untuk kesannya angkatan 2020, lulusan 2020 itu hebat, karena
kita mencoba sesuatu yang baru gitu. Terus juga direalisasikan kayak dari dulu tuh banyak kan rencana kebijakan kalau UN dihapuskan, tapi bisa direalisasikan di 2020 gitu, alhamdulillahnya. Ya kita jadi angkatan pertama tanpa UN gitu. Iya. Itu kesannya tuh ya hebat lah dari udah diuji. Ya karena pandemi gini, udah diuji kayak gini, mereka justru lebih belajar banyak gitu, pendewasaan diri. Nah, untuk pesannya mungkin lebih belajar banyak lagi karena kedepannya bakal lebih sulit daripada yang sekarang gitu. Jadi tetap semangat untuk angkatan 2020 lulusan. Kedepannya semoga lebih hebat lagi dari yang sekarang gitu, bisa lebih baik dari yang terbaik yang sebelumnya gitu. Oke, baik. Ya mungkin itu aja. Terakhir, satu kata deh buat lulusan tahun 20. Satu kata lulusan 2020. Hebat.